Hai, selamat malam. Pernah merasakan sakit di tenggorokan atau perubahan daripada suara tapi tanpa disertai dengan mual dan nyeri ulu hati? Mungkin kita menganggapnya itu bukan bagian dari MAH. Sebenarnya bisa saja itu adalah MAH atau asam lambung yang naik sampai ke daerah tenggorokan. Kita menyebutnya dengan sebutan silent reflux ya. Hari ini kita membicarakan tentang penyakit apa yang disebut dengan silent reflux. Kondisi ketika asam lambung itu menyebabkan rasa tidak nyaman di daerah tenggorokan, terutama di belakang tulang dada di tengah-tengah tubuh kita. Ini tidak selalu menyebabkan sebelumnya disertai dengan mules, tetapi dia dapat menyebabkan kerusakan pada tenggorokan dan pita suara. Kondisi ini kita kenal dengan nama reflux laringofaringeal. Isi yang sampai ke daerah tenggorokan itu apa sih? Itu adalah isi lambung, dalam hal ini adalah asam lambung. Ketika asam ini bersentuhan dengan tenggorokan, dalam ini pipa makanan kita, dan mengenai pita suara, maka terjadilah iritasi, ketidaknyamanan, dan rasa terbakar. Refleks ini menyebabkan sensasi yang tidak nyaman pada tubuh kita. Pada refleks ini asam lambung itu sebenarnya mengalir kembali ke kerongkongan dan mengiritasi daerah tenggorokan kita. Dapat terjadi pada siapa saja, termasuk pada bayi dan pada orang dewasa. Tapi kondisi ini bisa dicegah dan diobati. Refleks ini tidak selalu memicu dari gejala asam lambung yang biasa-biasa seperti misalnya mules, nyeri ulu hati, tidak. Kadang-kadang dia bisa terasa gangguan seperti nyeri di daerah tenggorokan atau perubahan daripada pita suara. Suara nampak serak. Sering kali kita membersihkan tenggorokan dan gejalanya kadang-kadang sih batuk ya. Kondisi ini berkembang itu ketika asam lambung bergerak melalui pipa makanan dan mencapai daripada bagian belakang daripada tenggorokan kita. Gejala yang lain ya yang kita sering dapatkan pada orang dewasa yang mengalami silent reflux ini adalah rasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan. Kemudian suara yang serak. Sering kali kita melakukan tindakan untuk membersihkan tenggorokan, misalnya memaksa kita untuk berdahak ya. Batuk, rasa pahit di belakang tenggorokan, kesulitan menelan, pembengkakan dan iritasi pada pita suara. Sensasi ya seperti adanya post nasal drip, yaitu kayak lendir di belakang hidung kita, kesulitan bernapas. Gejala ini juga bisa dirasakan pada bayi ya, tapi kali ini kita tidak membahas tentang gejala pada bayi, tapi kalau pada bayi biasanya gejala yang umum itu batuk, muntah, gejala sesak napas seperti asma. Nah, beberapa gejala seperti muntah yang hebat, yang berkali-kali, itu kadang-kadang bisa mengandung darah. Bisa saja itu mengindikasikan adanya masalah kesehatan yang lainnya. Asam lambung bisa menyebabkan mules terus-menerus, walaupun gejala ini tidak selalu terjadi pada silent hypoxia ya. Mungkin terjadi di 2 kali seminggu atau lebih, yang kita kenal istilahnya penyakit GERD. Nah, apa saja sih yang mengakibatkan seseorang bisa mengalami silent reflux ya? Adapun penyebab daripada silent reflux itu mirip sama saja dengan penyebab daripada reflux asam lambung atau GERD,
Ya, pertama ketika seseorang makan, makannya mengalir dari mulut, turun ke kerongkongan dan masuk ke perut. Dan kemudian sistem pencernaan memulai proses pemecahan makanan, mengekstraksi nutrisi dan menghasilkan limbah daripada makanan. Nah, disinilah kadang asam lambung bisa keluar kembali ke kerongkongan. Tetapi tubuh sebenarnya memang dirancang untuk mencegah hal ini. Ada cincin elastis atau sphincter yang berada di kerongkongan bagian bawah, tepatnya di atas daripada lambung, di atas mulut lambung ya. Cincin ini harusnya tertutup rapat, kecuali seseorang sedang makan atau minum, baru dia terbuka. Tetapi orang yang memiliki refleks asam lambung ini mungkin memiliki sphincter yang tidak menutup secara rapat, bisa karena banyak hal. Nah, cara kita mencegah refleks daripada asam lambung itu pertama mengubah gaya hidup ya. Pertama, kita harus menghindari makanan-makanan yang menyebabkan refleks dan mungkin memiliki buku catatan makanan-makanan apa saja sih yang kita tidak kuat yang bisa menimbulkan daripada pemicu daripada refleks ini. Kemudian menurunkan berat badan jika kita merasa memang berat badan kita berlebih. Kebiasaan merokok dihentikan, mengurangi konsumsi alkohol. Lalu makan makanan atau cemilan terakhir itu minimal 3 jam sebelum tidur. Tidur dengan posisi kepala sedikit ditinggikan ya, atau tidur kita miring ke arah kiri. Itu juga hal-hal yang bisa mencegah atau membantu kita untuk terhindar daripada silent reflect. Demikian, bye.